Kamil bisa ngerasain selimut ini bener-bener ditarik kenceng. Dan pas kejadian ini, si Udin ini terus-terusan bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi yang ada di gambaran Kamil waktu itu, ibu-ibu ini pakai kebaya hijau lumut. Rambutnya itu digerai. Dia ini posisinya lagi gendong anaknya yang masih bayi. Dan bibirnya itu hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Kamil yang asalnya dari Bandung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Kamil yang asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Jadi Kamil ini ingin membagikan cerita mistisnya ketika dia berkunjung ke rumah salah satu temannya yang ada di desa di Jawa Tengah. Nah ceritanya di sekitaran tahun 2011, Kamil ini pernah bekerja di daerah Karawang. Dan di situ Kamil kerja sebagai seorang karyawan biasa. Dan kerjanya itu terbilang lumayan enak lah. Karena bos mereka sendiri itu posisinya ada di Jakarta, bukan di Karawang. Dan di situ mereka ini bekerja di sebuah ruko. Dan karyawan di ruko ini berjumlah sekitar 8 orang. Nah singkat ceritanya, pada suatu ketika si bosnya ini nyuruh Kamil dan juga Udin, salah satu rekannya Kamil itu, mereka ini disuruh menuju ke daerah Jawa Tengah untuk survei cengkeh di sana. Jadi memang perusahaan ini teman-teman bergerak di bidang ekspor rempah. Salah satunya ya cengkeh ini. Nah para karyawan ini selalu senang ketika disuruh survei. Dan memang Kamil ini seringkali kebagian tugas survei bersama salah satu teman yang lain. Cuman kali itu dia disuruh berpartner dengan Udin. Nah, karena mereka ini mikirnya, ketika mereka survei, mereka itu bisa sambil liburan tipis-tipis. Apalagi lokasi yang mau mereka survei itu kebetulan dekat dengan daerah Jogja dan juga daerah Borobudur. Jadi Kamil ini sempat berpikir, nanti tiap ada kesempatan, mereka ini akan liburan tipis-tipis, entah ke Jogja, entah ke Magelang. Yang ada di pikiran Kamil seperti itu. Nah, singkatnya, berangkatlah mereka ini menuju ke Jawa Tengah. Sekitar jam 10 malam mereka baru sampai di sebuah daerah di perbatasan Magelang. Nggak tahu waktu itu ini di daerah mana. Yang jelas Udin ini Udin telepon salah satu temennya yang berdomisili di daerah sana. Nah setelah telepon Udin bilang ke Kamil, "Mas, kita nunggu di warung aja mas sambil makan. Ini rumah temenku ini, rumahnya itu posisinya ada di dekat Gunung Merapi, jadi agak jauh ke sininya." Nah terus Kamil bilang, "Oh ya sudah Din." Nah pas sambil jalan mencari warung, Udin ngomong lagi ke Kamil bahwa mereka ini sebenarnya salah jalan. Jadi kalau mau ke rumah temennya Udin harusnya nggak lewat situ. Jadi tadi di telepon temennya Udin ini bilang suruh nunggu dan jangan kemana-mana. Nanti mereka ini dikhawatirkan nyasar.
Nah, di zaman-zaman itu mereka masih pakai HP BlackBerry. Mungkin teman-teman juga mengalami hal ini. Jadi Kamil dan Udin akhirnya cari warung di dekat sana. Dan di daerah situ memang agak jauh dari keramaian. Dan agak susah juga buat nyari warung. Dan mereka menuju ke sebuah warung makan yang terlihat dari luar nggak begitu menarik sebenarnya. Tapi karena mereka ini sudah berpikiran nggak ada lagi warung di sana, mereka pun akhirnya menuju ke warung ini. Dan pas masuk ke warung tersebut, di dalam warung ini tuh nggak ada penjualnya. Di situ ada etalase kaca, tapi etalase kaca yang seharusnya berisi makanan, ini juga nggak ada sama sekali, kosong. Nah, di sini Kamil langsung manggil-manggil, "Bu, permisi Bu, mau makan Bu." Nah, nggak ada jawaban dari dalam. Kamil ngelihat Udin. Si Udin ini terus ngutek-ngutek HP-nya. Dia terus ngutek-ngutek HP BlackBerry-nya, nggak tahu dia ngapain, nggak tahu dia lagi chatan sama siapa. Dan terus Kamil ini manggil-manggil lagi, "Bu, permisi Bu, mau beli makan Bu." Tapi tetap nggak ada jawaban. Dan kondisinya itu sepi banget. Di kanan kiri warung tersebut itu nggak ada bangunan apapun. Terus Kamil noleh lagi ke Udin. Dia lihat Udin ini masih terus sibuk sama HP-nya. Nah, nggak lama setelah itu Udin bilang ke Kamil dengan tergopoh-gopoh, "Mas, ayo cari warung lain aja Mas, jangan di sini Mas." Nah, Kamil ngelihat Udin itu aneh. Dia kayak ketakutan banget waktu itu, nggak tahu kenapa. Terus mereka pun masuk dalam mobil dan langsung melanjutkan perjalanan. Jadi di dalam mobil itu Kamil tanya ke Udin, "Kenapa kok ngajak pergi, Din?" Nah, Udin di sini baru menjelaskan ternyata pas waktu Kamil manggil-manggil pemilik warungnya, Udin ini terus sibuk BBM-an sama temennya itu. Nah, Udin sempat bilang kalau dia ada di warung, dia mau makan, dia sampaikan ke temannya seperti itu. Nah, temennya ini nanya, "Warung makan apa?" Nah, terus Udin menjelaskan, "Ya, warung makan, tapi ini orangnya belum keluar." Nah, tiba-tiba temannya Udin ini langsung bilang ke Udin, Mas, cari warung lain aja Mas, jangan lokasi itu Mas." Nah, di sini Udin penasaran, dia tanya, "Loh, kenapa?" Nah, temennya jawab, "Sudah Mas, cari warung yang lain aja, jangan di daerah situ." Nah, setelah itu Udin nggak jawab. Sekitar 1 menitan, temennya tanya lagi, "Mas, sudah cari warung lain belum Mas?" Nah, Udin menjelaskan karena dia masih nunggu pemilik warungnya keluar. Udin bilang, "Ini masih nunggu pemilik warungnya keluar Mas." Lah, si temennya ini balas, "Udah Mas, keluar aja Mas, itu bukan warung Mas, itu rumah sakit terbengkalai." Langsunglah Udin ini cepet-cepetan ngajak Kamil keluar. Nah, dari situlah ketika Udin ngajak si Kamil ini keluar, pengakuan Udin sendiri, pas dia ngajak Kamil keluar, Udin itu ngelihat lokasi yang tadinya dilihat Udin ini warung, itu ternyata berubah jadi lobi rumah sakit. Dan etalase kaca yang seharusnya berisi makanan, itu ternyata tempat untuk kasir. Dan di situ Udin juga melihat ada tulisan nebus obat atau apa gitu, Udin lupa, yang jelas ini rumah sakit. Langsung dengan tergopoh-gopoh Udin ngajak Kamil balik ke mobil. Nah, setelah mendapat cerita ini dari Udin, Kamil ini masih tetap nggak percaya, karena Kamil ngeliat ini yang dilihat memang warung, hanya memang kondisi warung itu memang sangat tidak layak sekali. Dan warung ini kondisinya gelap dan juga nggak menarik. Nah, setelah mereka ini jalan sebentar, mereka berhenti di sebuah wedangan atau warung kopi kalau di daerah Jawa Timuran. Wedangan ini atau warung ini ada di pinggir jalan. Kondisi jalan ini juga sudah mulai rame. Udin berusaha menghubungi temannya lagi, dia mau sampaikan bahwa mereka, Udin dan Kamil ini ada di sebuah wedangan. Sudah jauh dari lokasi yang sebelumnya. Terus temannya bilang, "Oh ya Mas, ini dekat lagi mau nyampe." Nah, sekitar setengah jam ada di warung tersebut, temannya Udin ini datang. Jadi temannya Udin ini namanya Iksan. Si Iksan ini datang bersama temannya. Iksan dan temannya ini naik mobil pickup. Nah, di situ Kamil dikenalkan dengan Iksan dan juga temannya Iksan. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan si Iksan ini tanya ke Kamil, "Loh Mas, sampean tadi itu nggak sadar apa kalau tempat yang sampean kira warung itu sebenarnya rumah sakit terbengkalai?" Nah, Kamil bilang, dia sama sekali nggak ngelihat kalau itu rumah sakit. Yang dilihat Kamil ini memang warung makan. Nah, setelah obrolan ini, singkatnya mereka pun berangkat iring-iringan menuju ke rumahnya Iksan. Nah, rumah Iksan ini berada di lereng Gunung Merapi. Jadi alasan kenapa Kamil dan Udin menemui Iksan ini karena usul dari Udin sendiri. Jadi gini,
Udin itu sudah jadi karyawan di perusahaan ini sekitar 3 tahunan lebih. Sementara Kamil belum 1 tahun kerja di situ. Nah, Udin ini menyampaikan ke Kamil, pada saat survei dan mencari pemasok rempah, mereka itu kan selalu dapat uang makan, dapat uang bensin, dan juga dapat uang penginapan. Semua hitungannya itu per hari. Nah, Udin bilang kalau harus nyewa penginapan itu sayang. Mending nginep di rumah temen, uangnya bisa untuk ceperan. Jadi waktu itu Kamil ini ya cuma nurut aja dengan apa yang disampaikan si Udin. Dan masih menurut pengakuan Udin, karena Udin senior di situ, Udin ini bilang bahwa pihak perusahaan itu memang sering curang. Jadi sering potong gaji karyawan seenaknya, dan karyawan juga sering dipaksa kerjanya itu serabutan. Sering juga kerja lembur, dan lemburnya ini nggak dihitung. Inilah yang membuat karyawan-karyawan di sana sering memperlakukan perusahaan seperti itu juga. Mereka juga sering curang. Mereka berusaha cari ceperan sendiri, dan itu sudah biasa bagi sesama karyawan. Mereka sama-sama tahu lah. Karena Kamil ini notabene karyawan baru, dia pun mengikuti apapun arahan dari Udin. Nah, Udin mengenal Iksan ini sekitar 2 tahun sebelumnya. Jadi ceritanya Udin ini pernah diminta bosnya untuk survei lokasi, mencari rempah-rempah di daerah Jawa Tengah. Dan Udin pun mulai cari info, terus kenal dengan Iksan ini. Dulu memang kakeknya Iksan masih merupakan pemasok cengkeh di sana. Tapi akhir-akhir ini sudah nggak lagi. Jadi sampai hari itu Udin dan Iksan ini masih sering kontak-kontakan. Sampai pada akhirnya ketika Udin balik lagi ke Jawa Tengah, Iksan dihubungi lagi sama Udin. Nah, sekitar 1 jam perjalanan singkatnya mereka sampai di sebuah desa. Desanya Iksan ini lumayan dingin. Kondisi waktu itu juga sepi banget. Nggak ada satupun warga yang berada di luar rumah. Ya mungkin karena waktu itu sudah larut malam, apalagi cuaca di luar itu juga lumayan dingin. Jadi nggak ada orang lah di luar. Nah, sesampainya di rumah Iksan, mobil mereka ini mereka parkir di halaman rumahnya Iksan, dan rumah Iksan ini memang luas banget. Di samping kanan kiri itu banyak pepohonan buah dan ada juga pohon-pohon cengkeh. Iksan juga punya kandang ayam yang lumayan besar. Di samping kanan dan kiri rumah Iksan ini sudah nggak ada rumah lagi. Yang ada hanyalah ladang singkong milik bapaknya Iksan. Sedangkan bapaknya Iksan sendiri itu tinggalnya di rumah bawah. Rumah bawah itu maksudnya rumah yang ada di dusun bawah. Nah, di area rumah Iksan ini ada 2 rumah. Yang sebelah kiri persis itu, yang lokasinya di samping pohon-pohon cengkeh, itu adalah rumah utama. Ukurannya itu besar dan atapnya juga tinggi. Nah, rumah yang utama itu ditempati Iksan dan keluarga dari kakak perempuannya. Di situ tinggal kakak perempuan Iksan dan suami, dan juga 3 orang anak-anaknya yang mereka semua sudah sekolah. Nah, sedangkan di rumah samping itu bangunannya terpisah dengan rumah utama. Di sana juga ada rumah, tapi ukurannya lebih kecil dari rumah utama. Atapnya juga agak rendah dibanding rumah utama. Nah, di rumah ini memang terbiasa kosong, nggak pernah ada yang nempatin. Kalaupun pas Lebaran, Iksan ini biasanya sudah membersihkan rumah itu lebih dulu, tapi jarang ada saudara-saudara yang mau tidur di rumah yang kecil ini. Mereka lebih senang tidur di rumah utama. Nah, waktu itu Kamil dan Udin ini sungkan kalau harus nginep di rumah utama. Apalagi rencananya mereka ini akan tinggal sekitar 5 harian lebih kalau sesuai target. Nah, kalau meleset dari target bisa lebih dari 5 hari. Jadi dari situlah Udin dan Kamil ini sampaikan ke Iksan, mereka memilih tidur di rumah kecil. Di situ ada plakat Wongso. Nah, Kamil ini bilang ke Iksan, "Mas, aku tidur di rumah Wongso ini aja, Mas." Nah, kenapa Kamil menyebut rumah itu dengan rumah Wongso? Karena di depan rumah itu ada papan kayu yang bertuliskan Wongso. Dan memang menurut Udin, Wongso itu adalah nama kakeknya Iksan yang sudah lama meninggal. Tapi karena kakeknya Iksan ini sudah dikenal di mana-mana, apalagi di rumah itu masih ada mesin penggilingan padi, jadi warga di sana itu selalu menyebut rumah si Iksan ini dengan sebutan rumah Wongso, mengambil nama dari kakeknya. Dan juga mungkin warga ini memilih gampang lah untuk dicari. Dan karena ada papan yang bertulisan Wongso ini, ketika orang menuju ke sana, mereka selalu pakai tetenger papan Wongso ini. Kalau mau penggilingan padi, mereka bilang di rumah Wongso aja. Mereka gampang nyarinya. Nah, awalnya Iksan ini melarang mereka untuk tinggal di rumah Wongso.
Karena kakak perempuan si Iksan ini sudah menyiapkan kamar untuk Kamil dan Udin. Tapi karena Kamil dan Udin ini terus sampaikan ke Iksan bahwa mereka ini sungkan, benar-benar sungkan. Jadi pada akhirnya Iksan pun mengizinkan Udin dan Kamil tinggal di rumah Wongso. Nah, Iksan masuk ke rumah utama, dia ngambil kunci, dan kemudian dia keluar, Iksan langsung menuju ke rumah Wongso. Dan pertama kalinya sebelum membuka pintu rumah ini, Iksan itu sempat berhenti sebentar. Terus dia ini membaca doa. Nggak tahu doa apa yang dibacakan Iksan waktu itu. Setelah mulutnya ini komat kamit sebentar, Iksan mulai membuka pintu rumah Wongso tersebut. Dan begitu pintu ini dibuka, Kamil dan Udin itu merasakan ada hawa dingin yang keluar. Dan hawa dingin itu atau angin ini, itu keluar dari arah dalam menuju keluar rumah. Dan Iksan ini sempat noleh ke arah Udin dan Kamil dengan raut wajah yang kaget. Jadi rumah Wongso ini teman-teman nggak terlalu besar. Semua bangunannya itu didominasi dari kayu-kayu jati tua. Atapnya juga genteng, nggak ada plafon di situ. Tanahnya juga masih tanah biasa, bukan lantai keramik atau tegel. Nah, di depan itu ada ruang tamu. Ada 1 kursi panjang dan 2 kursi kecil. Dan ada 1 meja. Kondisinya juga sudah mulai rusak. Nah, di dalam ada 2 kamar tanpa pintu. Hanya ditutup dengan korden kain. Nah, di belakang itu ada pawon atau dapur tradisional yang masih menggunakan tungku api. Untuk toilet di belakang rumah posisinya, toilet ini ada 3 berjajar-jajar. Dan toilet ini memang bangunannya terpisah dari rumah utama dan juga rumah Wongso. Dan baik rumah utama maupun rumah Wongso ini menggunakan toilet yang sama, yaitu toilet yang ada di belakang rumah ini. Jadi singkatnya, Iksan itu mempersilahkan mereka untuk milih kamar. Nah, Kamil ini memilih kamar yang ada di depan, sedangkan Udin memilih kamar belakang. Kamarnya ini rapi semua. Di situ ada tempat tidur, dan juga ada kasur rapi yang beralaskan spray kembang-kembang. Dan setelah Iksan ini menjelaskan sejenak, Iksan pun pamit menuju ke rumah utama. Dia tidur di rumah utama. Pintu ditutup dan tanpa dikunci sama sekali. Nah, di situ Kamil pun beres-beres dan mulai rebahan. Nah, kamar tidur depan dan kamar belakang ini kan bersebelahan. Dan karena tidak ada plafon, nggak ada atap, jadi Kamil dan Udin ini mereka masih bisa ngobrol. Dan sebelum mereka tidur, Kamil ini sempat tanya ke Udin. Ngobrol lah, Kamil tanya, ini besok kita mau kemana dulu, Din? Nah, Udin jawab dari kamar sebelah. Kayaknya ke rumah Pak Budi dulu, Mas. Soalnya sudah janjian dari kemarin-kemarin. Dari tadi orangnya juga sudah telepon-telepon. Oh ya sudah. Terus berangkat jam berapa, Din, dari sini? Kamil tanya lagi di kamarnya. Nah, Udin jawab dari kamar sebelah. Ya kalau bisa sih jam 9-an, Mas. Oh ya udah kalau gitu kita istirahat aja lah. Nah, terus tiba-tiba ada suara. Suara ini suara laki-laki. Kayaknya suara laki-laki yang usianya sekitar 60 tahunan ke atas. Kamil dan Udin ini benar-benar dengar. Jadi suara ini berbunyi turu, turu. Kayak seperti itu. Nah, Kamil kaget. Tapi karena Kamil ini nggak tahu bahasa Jawa, jadi dia cuma kaget. Nah, Kamil sadar bahwa Udin ini pasti juga kaget dengar suara ini. Dan karena Kamil kaget, dia ini tanya, "Loh, Din, itu tadi suara siapa?" Nah, Udin sempat diem, terus nggak lama kemudian Udin jawab, "Bukan aku, Mas." Akhirnya dari situ Kamil mikir, terus suara siapa? Akhirnya mereka ini diem. Kamil dan Udin ini diem dan nggak ngomong sama sekali sampai beberapa waktu. Terus kemudian tiba-tiba Udin ini pindah ke kamar Kamil. Dia bilang, Mas, aku tidur sini ya, Mas. Takut aku, Mas." Jadi akhirnya Kamil dan Udin ini pun tidur berdua di kamar depan. Gak lama setelah itu mereka pun tidur. Dan kira-kira sekitar jam 2:30, itu suhunya kan malah semakin dingin. Cuacanya semakin dingin. Mereka berdua ini tidur pakai 1 selimut buat berdua. Karena selimut Udin ada di kamar sebelah. Dan ketika suhu ini bertambah dingin, Udin itu langsung menuju ke kamar belakang. Dia ambil selimut, mau didobel. Begitu Udin ini ke kamar sebelah, di situ Udin ngelihat kamarnya ini berantakan. Spray jatuh ke bawah, kasur juga hampir jatuh, dan dipan yang dari kayu itu juga agak keseret. Jelas-jelas dipindah.
Udin kaget dengan kondisi kamar yang seperti itu. Akhirnya Udin nggak jadi ambil selimut. Dia balik lagi ke kamar depan dan lanjut tidur. Nah, Udin dan Kamil ini masih tetap pakai selimut yang sama. Dan belum sampai 10 menit setelah Udin ini tidur, tiba-tiba selimutnya ini ada yang narik ke bawah sampai jatuh. Udin sudah tahu ini aneh. Tapi Udin cuek waktu itu. Meskipun dia tambah kedinginan, dia cuek. Selimut dibiarkan jatuh. Dan gak lama setelah itu, Kamil yang ngerasa kedinginan. Dia kebangun dan diambillah selimut yang dibawa itu oleh Kamil. Kamil selimutan lagi. Akhirnya Udin bisa selimutan lagi setelah itu. Dan belum sampai 5 menit, Kamil dan Udin ini melanjutkan tidurnya lagi. Selimut ini ditarik lagi dan jatuh ke bawah. Kamil pun kebangun. Udin masih ada di tempat tidur, tapi dia nggak tidur sebenarnya. Matanya ini melek sambil dia ketakutan. Terus Kamil tanya ke Udin, "Din, ada yang narik selimut?" Terus Udin bilang, "Iya mas, dari tadi mas. Tapi aku diemin soalnya aku takut mas." Nah dari situlah akhirnya Kamil ini bilang, bodoh amat lah. Mending ada setan daripada kedinginan. Akhirnya selimut ini diambil lagi oleh Kamil, ditarik dan ditutupkan di tubuhnya Kamil. Dia coba tidur lagi. Tapi nggak lama setelah itu, selimut ini ada yang narik lagi. Padahal selimut ini sudah benar-benar dipegang oleh Kamil. Dan terasa banget tarikannya. Kamil bisa ngerasain selimut ini benar-benar ditarik kencang. Dan pas kejadian ini, si Udin ini terus-terusan bilang, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Kali itu Kamil ini tetap ngambil selimut ini lagi. Diselimutkan lagi ke badannya Kamil dan Udin. Dan nggak sampai 1 menit, selimut ini ketarik lagi ke bawah. Akhirnya dari situlah Kamil dan Udin ini beranjak dari tempat tidur mereka. Mereka berdua ini lari sampai keluar rumah. Begitu ada di luar rumah, suasana di luar itu dingin dan sepi. Gak ada orang sama sekali. Udin bilang ke Kamil, "Mas, kita masuk aja mas, kita tidur di ruang tamu mas. Gak enak kalau dilihat sama Iksan mas." Akhirnya terpaksalah Udin dan Kamil ini masuk ke rumah Wongso itu tadi. Terus mereka duduk di ruang tamu. Nah, mereka ini sebenarnya ngantuk, bener-bener ngantuk. Jadi mereka cuma duduk, mereka duduk di kursi tamu. Waktu itu sekitar jam 3 dini hari. Mereka pikir ya sudahlah, bentar lagi subuh, istirahat aja lah sambil duduk atau gimana. Nah, posisi Kamil ini duduknya itu di kursi dan badannya ini ngadep ke arah dalam rumah. Jadi bisa ngelihat 2 pintu kamar. Nah, sekilas Kamil ini ngelihat ada yang ngintip dari balik kamar. Kamil sudah mulai merinding waktu itu, tapi dia nggak bilang ke Udin. Kamil coba memejamkan mata, tapi meskipun Kamil ini sudah memejamkan mata, pikirannya itu masih kemana-mana. Nah, pas dia buka mata sekilas lagi, Kamil ngelihat ada sosok yang ngintip di balik kamar itu. Nah, pelan-pelan Kamil pindahlah ke kursi yang ada di samping. Dia nggak lagi menghadap ke arah kamar, tapi dia menghadap ke arah tembok. Jadi pada waktu itu, dia coba memejamkan mata untuk sekali lagi. Dia berusaha tidur. Dan belum lama dia pejamkan mata, Kamil ini dengar ada suara langkah kaki, tapi yang jalan ini, itu kakinya ini terseret di lantai. Srek, srek. Kamil sudah batin. Aduh, ini kira-kira Udin dengar juga nggak suara ini. Dia noleh ke arah Udin. Ternyata Udin ini badannya berkucuran keringat. Padahal cuaca waktu itu dingin banget. Nggak tahu kenapa Udin ini tiba-tiba berkeringat. Mungkin saking takutnya Udin. Dan Udin ini terus gerak-gerak. Dia gelisah. Tapi matanya tetap terpejam. Nah, suara orang jalan yang nyeret ini masih terus terdengar. Malah semakin jelas. Kamil nggak berani lagi noleh ke arah suara itu. Jadi dia tetap pejamkan mata dan dia nggak mau tahu. Dan nggak lama setelah itu mereka dengar ada suara benda jatuh dari dalam. Brak! Dan suara langkah kaki yang nyeret ini masih terus terdengar. Ditambah lagi ada suara dinding kayu yang digebrak-gebrak. Brak, 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 brak. Nah, situasi waktu itu benar-benar semakin tegang. Mereka sudah nggak bisa lagi nahan takut. Sampai akhirnya suara langkah kaki yang nyeret ini itu mendekat ke arah Kamil dan Udin. Tapi mereka masih tetap memejamkan mata. Mereka berdua ini tahu kalau ada sosok yang ada di samping mereka ini. Sosok ini berdiri. Dan mereka ini sama sekali nggak berani buka mata. Dan tiba-tiba Kamil itu mencium bau bunga melati. Dan masih dalam keadaan mata terpejam, wajah Kamil itu tersentuh kain. Nggak tahu kain apa. Kamil tetap merem waktu itu, dan kain yang menyentuh wajah Kamil itu baunya wangi banget. Lebih tercium aroma melati.
Situasi serem ini terjadi sekitar hampir 5 menitan. Dan itu terasa lama banget. Terus samar-samar terdengar suara orang ngaji dari speaker masjid. Nah, dari situlah Kamil ini mulai merasa agak tenang. Tapi meskipun begitu, sosok yang berdiri di samping Kamil ini masih ada di sana. Dan ketika di speaker masjid itu terdengar suara samar-samar orang ngaji, sosok yang dari tadi berdiri di samping Kamil ini pun mulai duduk di kursi, persis di samping Kamil. Dan Kamil merasakan itu benar. Meskipun dia pejamkan mata, tapi dia ngerasakan ada sosok di situ. Sampai adzan subuh berkumandang, barulah Kamil buka mata dan memberanikan diri noleh ke arah kursi yang tadi diduduki sosok tersebut. Dan alhamdulillah, sosok ini sudah nggak ada lagi di sana. Disinilah Kamil ini tahu bahwa Udin itu ternyata ngompol. Jadi dari semalam, Udin ini sebenarnya sudah pingin kencing, tapi karena dia takut ke toilet, toiletnya itu ada di luar rumah, dia nggak berani menuju ke sana. Ditahanlah kencingnya itu sampai ada kejadian-kejadian horor ini, akhirnya Udin nggak bisa nahan, dan dia pun ngompol. Barulah subuh itu, Udin dan Kamil ini baru bisa tidur. Dan sekitar jam setengah 8 pagi, Iksan datang sudah bawa sarapan, dia sudah bawa nasi bungkus, dan Kamil dan Udin ini akhirnya disuruh makan. Nah, pas sambil makan itulah Kamil cerita kejadian yang semalam dialami. Dia cerita semua ke Iksan. Dari mulai pertama kali masuk, sampai mereka diganggu sosok-sosok itu, Kamil cerita semua. Akhirnya dari situ, Iksan ngajak mereka tidur di rumah utama malam nanti. Tapi Udin nolak. Udin bilang ke Iksan, kami cuma niat nginep di sini, nggak niat aneh-aneh, San. Masa iya kami diganggu lagi nanti malam? Mungkin tadi malam itu perkenalan karena kami ini kan orang baru. Udin bilang itu ke Iksan. Nah, Kamil ini sempat batin. Ini Udin kok tumben ngomong kayak gini, padahal dia yang ketakutan banget semalam, bahkan sampai ngompol. Tapi ya sudahlah, kalau memang Udin berani, seharusnya aku harus lebih berani dari Udin, kata Kamil dalam hati. Nah, sekitar jam 9, mereka berangkat menuju ke rumah Pak Budi. Rumah Pak Budi ini ada di sekitaran Magelang. Jaraknya itu sekitar hampir 1 jam perjalanan dari rumah Iksan. Singkatnya mereka ketemu Pak Budi dan akhirnya mereka sudah jalin kesepakatan, hitam di atas putih. Sekitar jam 2 siang, Kamil dan Udin menuju ke Malioboro. Mereka belanja oleh-oleh dan makan di daerah sana, sekalian mereka rekreasi tipis-tipis. Nah, pas makan inilah Kamil baru sempat tanya ke Udin, Din, kamu tadi diajak Iksan tidur di rumah utama kok malah kamu nggak mau, Din? Nah, Udin jawab, iya mas, nggak enak aku mas sama Iksan. Lah katanya kamu takut kalau tidur di rumah Wongso. Nah, Udin ini diem, terus akhirnya di sini Udin cerita. Jadi beberapa tahun yang lalu Udin ini ternyata pernah tidur di rumah utama, di rumah Iksan itu. Nah, itu terjadi ketika Udin baru pertama kali kenal Iksan. Waktu itu Udin tidur sendirian di rumah utama bersama si Iksan. Nah, Udin tidur di kamar Iksan. Terus Udin sendiri ini sungkan karena di rumah Iksan ada keluarga kakak-kakak perempuan Iksan dan anak-anaknya yang sudah dewasa semua. Apalagi keponakan-keponakan Iksan ini cewek semua. Itu alasan pertama Udin, dia nggak mau tinggal di rumah utama. Nah, alasan keduanya, pada tahun itu Udin ini sempat tidur di rumah utama. Dan menurut Udin, di rumah utama itu horornya ini malah lebih kacau. Gangguannya ini malah lebih parah kalau dibandingkan di rumah Wongso. Jadi pas waktu itu Udin pernah nginep di rumah utama, malam hari Udin ini dengar ada orang ngobrol. Dia bangun dan ngelihat Iksan ini tidur. Udin sudah mau bangunin Iksan tapi dia nggak enak. Kondisi Udin waktu itu benar-benar haus. Tenggorokannya ini rasanya kering banget. Jadi Udin mau keluar kamar, dia mau ambil air minum. Nah, air minum ini posisinya ada di meja ruang tamu. Di situ ada ceret plastik dan Udin ini keluar kamar menuju ke ruang tamu. Waktu itu Udin benar-benar kaget. Dia ngelihat di ruang tamu ini ada sekitar 5 orang laki-laki. Semua laki-laki ini berpakaian putih-putih seperti jubah. Dan wajah mereka itu juga pucat. Tapi anehnya mereka semua yang ada di sana itu duduk saling berhadapan, tapi mulutnya nggak bergerak sama sekali. Anehnya, Udin mendengar ada obrolan dari mereka. Nah, melihat hal itu, Udin pun akhirnya balik lagi ke kamar.
Dia coba memejamkan mata, dan pas tiba-tiba Udin ini ada di tempat tidur, kakinya itu ditepuk-tepuk, kayak dibangunin oleh orang. Nah, Udin ini langsung merinding, karena Udin bisa pastikan yang nepuk kakinya ini bukan manusia pasti. Karena dia ingat Iksan itu tidur, dan tidurnya itu di bawahnya Udin. Jadi pas mengalami situasi ini, Udin benar-benar nggak bisa ngomong lagi. Dan ternyata yang nepuk kaki Udin ini adalah sosok laki-laki. Dia itu aneh, dia ini, sosok laki-laki ini pakai baju operasi. Kayak baju dokter yang ada di rumah sakit. Dia pakai kacamata dan bibirnya itu penuh darah. Dan kepalanya itu ditumbuhi rambut, tapi jarang-jarang. Nah, Udin dari situ berusaha membangunkan Iksan. Digoyang-goyanglah badannya Iksan ini dengan kakinya Udin. Tapi si Iksan ini masih tidur. Udin nggak bisa ngomong lagi waktu itu, mau bersuara pun dia nggak bisa. Dan untuk kejadian ini, nggak lama, terus sosok ini pun hilang. Nah, bersamaan dengan hilangnya sosok tersebut, Iksan pun bangun. Iksan tanya, loh kenapa Din? Nah, Udin cerita hal yang baru dialami, tapi Iksan ini kayak nggak percaya. Iksan bahkan nggak merasa dibangunin Udin sebelumnya. Akhirnya hal ini pun berlalu, dan setelah mendapat cerita ini dari Udin, Kamil jadi paham ternyata memang rumah Iksan yang di rumah utama itu memang lebih horor dari rumah Wongso. Nggak tahu, akhirnya dari situ Kamil ini bingung. Nggak tahu lah ini mau tidur di mana, yang jelas sama-sama horor. Yang jelas Udin pun juga pernah mengalami kejadian horor di rumah utama. Inilah yang akhirnya meyakinkan Kamil malam nanti dia nggak mau tidur di rumah utama, lebih baik tidur di rumah Wongso. Nah, singkatnya di Malioboro malam itu, Udin ini sempat melaporkan pekerjaannya hari itu ke bosnya yang ada di Jakarta. Dan setelah laporan beres, Udin dan Kamil ini jalan-jalan lagi di seputaran Malioboro. Dari Malioboro, Kamil ingat ada titipan dari ceweknya. Terus Kamil bilang ke Udin, Din, nanti kita ketemuan lagi di parkiran mobil aja ya, kita pisah di sini. Aku mau beliin cewekku kaos sama cemilan-cemilan khas Jogja. Nah, singkatnya mereka sepakat untuk pisah, dan disinilah mulai keruwetan itu terjadi. Sekitar jam 9 malam, Udin waktu itu mungkin sudah nunggu Kamil di parkiran mobil. Tapi yang dialami Kamil ini mendapat musibah. Jadi Kamil ini kecopetan. Dia itu bawa tas lempang, dan di tas lempang itu isinya dompet, HP, sabun cuci muka, dan juga surat-surat dari perusahaan. Jadi pas waktu Kamil kecopetan, dia awalnya masih mencari pelakunya, karena Kamil ngelihat pelakunya itu sempat jalan cepat menuju ke arah perkampungan yang ada di belakang Malioboro. Kamil cari sampai di gang-gang sempit itu, dia masuk. Ternyata nggak menemui sosok pencopetnya ini. Nggak tahu waktu itu sudah jam berapa, sampai akhirnya Kamil ini pun balik menuju ke parkiran mobil untuk menemui Udin. Ternyata di parkiran mobil perusahaan ini sudah nggak ada. Udin pun juga sudah nggak ada. Di situ Kamil sempat tanya ke beberapa orang, Pak, jam berapa, Pak? Ternyata saat itu sudah jam setengah 12 malam. Mulailah Kamil gelisah. Dia cari kemana Udin ini. HP juga nggak ada, uang pun juga nggak ada. Yang dia bawa cuma bingkisan oleh-oleh yang untuk ceweknya itu. Alamat rumah Iksan di desanya itu juga Kamil nggak tahu. Akhirnya Kamil itu pun jalan terus menuju ke arah kantor pos besar yang ada di ujung jalan Malioboro itu. Dia noleh kanan kiri sambil terus fokus nyari mobil kantor. Karena mobil kantor ada tetengernya sendiri. Dan sesampainya di ujung jalan, Kamil sama sekali nggak ngelihat mobil kantornya ini lewat. Maupun parkir di sana. Disitulah Kamil ini duduk di pojokan. Dia cuma bisa berdoa dan berharap Udin ini segera ketemu. Disinilah keanehan itu terjadi. Pas dia ini duduk sendirian, Kamil ini tiba-tiba didatengin sosok kakek-kakek. Beliau itu bawa karung sampah. Dan beliau ini mohon maaf tampilannya itu lusuh. Nggak tahu beliau ini datangnya dari arah mana. Tiba-tiba sudah ada persis di hadapan Kamil. Nah terus beliau ini bilang ke Kamil, nak, jenengan madosi rencange toh. Lah niku rencange wonten teng ngajenge stasiun. Nah karena Kamil ini nggak mengerti bahasa Jawa, apalagi kayaknya bapak-bapak ini ngomong dengan bahasa Jawa halus, Kamil pun menyampaikan ke bapak-bapak ini, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa, saya orang Sunda Pak. Nah, nggak jauh dari sana itu ada pengamen. Mungkin dari tadi mas-mas pengamen ini memperhatikan percakapan antara Kamil dan bapak-bapak tersebut.
Jadi mas-mas pengamen ini pun mendekat, tanya ke bapak-bapak tersebut, Pak, wonten nopo toh Pak? Nah, bapak-bapak ini masih ngomong dengan kalimat yang sama dengan bahasa Jawa. Terus dari situ mas-mas pengamen ini menerjemahkan ke Kamil. Gini mas, kata bapak-bapak ini, apa masnya lagi nyari temennya? Terus kata bapak-bapak ini, temennya masnya itu ada di depan stasiun Tugu sana. Barulah Kamil paham, oh iya Pak, bener Pak. Kok Bapak tahu? Saya nyari teman saya. Bener Pak, makasih ya Pak. Terus si bapak-bapak pemulung ini pun pergi. Nah, Kamil ini sempat ditanya sama mas-mas pengamen, masnya ini dari mana mas? Nah, Kamil bilang, saya aslinya dari Bandung mas. Ini saya baru kecopetan, HP saya juga hilang. Jadi saya nggak bisa ngubungin teman saya. Oh ya wes mas, saya antar aja. Rumah saya kebetulan nanti lewat stasiun. Nah, singkatnya Kamil diantar oleh mas-mas pengamen ini naik sepeda ontel. Terus mas-mas pengamen ini bilang ke Kamil sambil bercandaan, Mas, itu tadi bapak-bapak pemulung itu nggak pernah lewat sini loh mas. Itu mungkin bangsa lelembut yang mau nolong sampean dengan cara ngasih tahu lokasi teman sampean berada. Nah, Kamil menjawab, masa sih mas? Wong jelas-jelas manusia gitu kok. Nah, si mas-mas pengamen ini jawab lagi, sekarang gini mas, bayangin aja mas, dari mana bapak-bapak itu tahu kalau sampean lagi nyari teman sampean? Terus dari mana bapak-bapak itu tahu kalau teman jenengan itu nunggu di depan stasiun? Apa bapak-bapak tadi juga kenal sama teman sampean yang nunggu di depan stasiun? Coba sampean mikir mas. Nah, dari sinilah Kamil juga mikir, iya juga ya, bener juga. Dan nggak masuk akal banget kejadian tadi. Lagi pula jarak dari lampu merah yang berada di dekat kantor pos itu menuju ke stasiun Tugu ini jaraknya juga lumayan jauh. Dan di situ Kamil bertanya-tanya dalam hati, itu tadi siapa ya? Masa iya benar kata mas-mas ini bahwa memang bapak-bapak pemulung tadi itu adalah bangsa lelembut? Terus Kamil berpikir, ya sudahlah, apapun itu nanti kalau memang benar Udin ada di depan stasiun, aku mau tanya ke Udin. Nah, singkatnya mereka sampai di depan stasiun Tugu, dan di situ Kamil ngelihat Udin ini sudah berdiri di depan mobil kantor sambil memperhatikan jalanan, dan sesekali Udin itu ngeliatin HP-nya. Nah, singkatnya Kamil mengucapkan terima kasih ke mas-mas pengamen ini, dan Kamil cerita ke Udin kalau dia kecopetan. Tas yang isinya HP dan dompet ini hilang semua. Akhirnya mereka lapor ke kantor polisi membuat surat kehilangan. Dan setelah membuat surat kehilangan, mereka langsung balik menuju ke rumah Iksan. Malam itu sekitar jam 2 dini hari mereka tiba di desanya Iksan. Desa itu benar-benar sepi, jalanan juga terlihat menyeramkan. Banyak suara-suara mengganggu yang dialami Udin dan juga Kamil selama dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu memang Udin dan Kamil ini selalu mendengar suara orang yang bersenandung. Dan anehnya suara ini itu kayak ngikutin mereka terus. Dan meskipun mereka posisinya ada di dalam mobil dalam keadaan jendela semua tertutup, suara perempuan yang bersenandung ini masih terus terdengar jelas. Dan begitu sampai di rumah Iksan, mereka ini masih ada di dalam mobil. Tapi dari dalam mobil itu, Udin dan Kamil ngelihat di depan rumah Wongso persis, itu ada sosok orang pakai busana putih-putih. Nah, sosok ini jalan mondar-mandir di depan rumah Wongso. Tapi di situ Udin dan Kamil yakin, ini bukan manusia. Aneh banget, orang ini itu jalannya mondar-mandir dan gak kelihatan wajahnya. Jadi yang cuma kelihatan itu jubah putihnya. Pemandangan ini dilihat Udin dan Kamil itu selama hampir 5 menitan. Dan setelah 5 menit, sosok yang berjubah putih itu tiba-tiba nembus masuk ke dalam rumah Wongso. Disinilah mereka benar-benar yakin ini bukan manusia. Nah, setelah kejadian itu, Kamil dan Udin ini malah nggak berani masuk dalam rumah. Akhirnya mereka putuskan tidur di dalam mobil. Jendela mobil itu dibuka sedikit supaya ada udara yang masuk. Setelah itu kursi jok mereka tidurkan, mereka pun berusaha istirahat. Dan nggak sampai 10 menit, atap mobil ini ada yang ngelempar. Dan suaranya itu juga lumayan kenceng. Udin sudah kaget, dia kebangun dan dia duduk. Tapi Kamil berusaha tenang waktu itu. Dia bilang ke Udin, udah Din, itu tadi ada buah yang jatuh. Nah, Udin berusaha tidur lagi. Nah, ternyata ada lagi yang lempar. Dak, dak. Dari sinilah baru Kamil yakin kalau ini bukan buah jatuh. Tapi memang sengaja ada yang ngelempar. Waktu itu Udin sudah nggak bisa tidur lagi. Dia berulang kali ngelihat HP-nya untuk mengalihkan pikirannya. Nah, tiba-tiba mobil mereka ini dilempar lagi.
Akhirnya Kamil pun keluar dari mobil, dia ngelihat ke atas. Ternyata yang jatuh ini adalah buah gayam. Dan mobil mereka ini diparkir persis di bawah pohon gayam. Menurut orang-orang zaman dulu, pohon gayam ini adalah rumah bagi Gondoruo. Jadi pas Kamil ngelihat ke arah pohon itu, dia mencari sosok apa yang mengganggunya dari tadi. Sedangkan Udin masih berada di dalam mobil, dia ketakutan. Nah, Kamil ngelihat ke atas pohon gayam itu, ternyata ada bayangan hitam besar. Awalnya, bayangan ini membentuk seperti asap hitam, terus tiba-tiba membesar, melayang, dan terus langsung merapat menuju ke arah Kamil. Dan itu jalannya cepat banget. Pas Kamil ini ketabrak bayangan hitam tadi, dia jatuh, dan akhirnya dia nggak ingat apa-apa lagi. Barulah dia dibangunkan kakak iparnya Iksan pagi harinya. Pas Kamil buka mata, suasana ini sudah terang. Dia dibawa masuk ke rumah utama, dibopong Iksan dan juga kakak iparnya Iksan. Kamil belum sempat tanya apapun. Dia didudukkan di kursi, dan di situ barulah Kamil ini tanya ke Iksan. "Loh San, Udin mana?" Nah, Iksan menjawab, "Udin istirahat di kamar Kumil. Tadi Udin yang kami angkat lebih dulu, terus kamu. Kalian itu pingsan di samping mobil, nggak tahu pingsan jam berapa. Yang ngerti pertama kali kalian pingsan itu ya mas iparku ini." Nah, mas iparnya Iksan ini tanya, "Memangnya semalam kalian itu datang jam berapa? Kemarin aku itu sampai jam 1 masih nongkrong di depan, tapi kalian belum datang jam segitu." Nah, di sini Kamil jawab, "Anu mas, sekitar jam 2-an lebih mas. Jadi saya itu kecopetan mas di Malioboro. Nah, sempat kepisah sama Udin berjam-jam, akhirnya ketemu di depan stasiun Tugu." Barulah Iksan ini tahu, oh ternyata Kamil ini kecopetan. HP dan dompetnya pun juga hilang. Nah, di situ Iksan bilang, "Nanti malam kalian tidur di rumah ini aja, nggak usah tidur di rumah Mbak Wongso. Di sana penunggunya itu agak nggak nyaman kalau kedatangan orang luar." Nah, pas kakak iparnya Iksan ini ngomong seperti itu, Kamil cuma diem dan nggak menanggapi hal itu. Jadi ternyata kakak iparnya Iksan ini sudah tahu kalau rumah Mbak Wongso itu memang ada penunggunya. Tapi Kamil nggak cerita kejadian horor yang dialami ketika dia berada di rumah Mbak Wongso. Nah, singkatnya sekitar jam 10 siang, Udin kebangun. Dia jalan ke ruang tamu menghampiri Kamil, Iksan, dan juga kakak iparnya Iksan. Sambil si Udin ini pegangan kepala terus. Dia jalannya itu sempoyongan. Udin cerita kejadian semalam. Jadi pada saat Kamil keluar dari mobil, Udin ini nggak berani keluar dari mobil. Dia nunggu di dalam mobil dan cuma bisa ngelihat dari dalam. Tapi tiba-tiba Udin ngelihat ada bayangan hitam semacam asap. Asapnya itu tebal banget dan tiba-tiba menabrak tubuhnya Kamil. Dan pada saat itulah Kamil ini terpental agak jauh terus jatuh. Dan setelah itu Kamil pingsan. Nah, pas ngelihat ini, Udin itu semakin ketakutan. Dia keluar dari mobil berusaha menuju ke rumah utama. Tapi tiba-tiba bayangan hitam atau asap hitam ini langsung muncul persis di hadapan Kamil dan mengeluarkan suara serak. Udin ini noleh ke atas dan asap hitam ini langsung nabrak lagi ke arah Udin dan disinilah Udin itu pingsan. Sebenarnya Udin ini nggak pernah pingsan sebelumnya. Dia sendiri juga nggak pernah tahu rasanya pingsan seperti apa dan itulah untuk pertama kalinya Udin ini pingsan. Dan Udin sempat sadar pas didatengin oleh kakak iparnya Iksan. Setelah itu dia dibawa masuk ke rumah utama dan badan Udin lemes lagi. Dan dia minta tidur di kamarnya Iksan sampai jam 10 siang itu. Nah, hari itu Udin dan Kamil ini nggak mendatangi rekanan bisnisnya. Mereka memilih istirahat di rumah Iksan dan sekitar jam 4 sore Iksan ini ngajak mereka nonton pertandingan bola. Pertandingan bola ini digelar di lapangan desa. Jaraknya juga lumayan jauh lah dari rumah Iksan. Mereka jalan kaki menuju ke sana. Banyak dari warga desa setempat itu yang berdatangan nonton pertandingan bola ini. Singkatnya menjelang maghrib, pertandingan ini pun usai. Iksan ngajak Kamil dan Udin pulang ke rumah. Nah, jalan menuju ke rumah Iksan ini memang cuma satu dan harus melewati sungai kecil di samping sawah. Bagi mereka yang bawa motor maupun sepeda, ini nggak perlu lewat jalan ini. Mereka bisa jalan memutar lewat jalan yang lebih besar dan memang nggak banyak orang yang lewat jalan setapak ini kecuali mereka yang memang jalan kaki. Nah, waktu itu Iksan jalan yang paling depan. Diikuti Udin, dan terakhir itu Kamil. Pertama mereka melewati jalan setapak itu, masih terlihat matahari yang mulai terbenam. Dan kondisi waktu itu belum terdengar adzan maghrib, karena memang belum maghrib.
Terus mereka lanjut jalan melewati sungai pinggir sawah. Di sebelah jalan setapak itu ada rimbunan pohon bambu. Kata Iksan, kalau di siang hari nongkrong di bawah pohon bambu itu enak banget, sejuk. Tapi kalau malam, jangan tanya, nggak ada yang berani lewat sini. Nah, setelah Iksan ngomong seperti itu, tiba-tiba suasana ini berubah jadi gelap. Gelap banget kayak malam hari. Padahal suasana barusan ini masih maghrib. Tiba-tiba gelap dan mereka nggak bisa lihat jalan. Karena jalanan setapak ini sempit dan kecil, apalagi di sebelahnya itu juga ada sungai kecil. Jadi mereka sempat diam di sana, diam di tempat dan gak bergerak sama sekali. Terus Iksan nyuruh Kamil dan Udin jalan pelan. Udin ini pegang Iksan, dan Kamil ngeliat kaos putih yang dipakai Udin. Jadi yang dibuat ancar-ancar si Kamil hanya kaos putihnya Udin. Dengan kondisi gelap itu mereka tetap jalan pelan. Gak sampai 10 langkah jalan, Iksan berhenti. Terus dia bilang ke Kamil, Mil, balik lagi Mil, kita salah jalan. Nah, Kamil bingung mau jalan kemana lagi. Ternyata maksudnya Iksan, Kamil disuruh balik arah 180 derajat. Jadi waktu itu posisinya berganti. Kamil yang ada di depan sendiri, terus diikuti Udin yang ada di tengah, dan Iksan yang ada di belakang. Nah, Kamil pun memulai jalan atas instruksi dari si Iksan. Belum lama mereka jalan, Iksan dari belakang ini teriak-teriak ke Kamil, Mil, jangan belok kanan Mil, lurus saja Mil. Nah, Kamil ini memang ngeliat di sebelah kanannya persis itu ada sosok ibu-ibu. Nggak tahu kenapa Kamil bisa ngelihat sosok ibu-ibu ini padahal kondisinya itu gelap. Jalan itu nggak kelihatan, tapi Kamil bisa ngelihat sosok ibu-ibu ini. Jadi yang ada di gambaran Kamil waktu itu, ibu-ibu ini pakai kebaya hijau lumut. Rambutnya itu digerai. Dia ini posisinya lagi gendong anaknya yang masih bayi. Dan bibirnya itu hitam. Kamil sendiri masih heran, kenapa dia bisa ngelihat ibu-ibu ini dan jelas banget. Padahal kondisinya itu gelap. Jalan ini nggak kelihatan, tapi kenapa sosok ibu ini terlihat? Nah, belum lama mereka jalan, nggak sampai 10 langkah, si Iksan teriak lagi ke Kamil, Mil, berhenti Mil. Kamil pun berhenti. Nah, Kamil ini dengar si Iksan itu kayak membaca sesuatu. Dia komat Kamil dengan bahasa Jawa yang Kamil sendiri ini nggak tahu artinya. Setelah itu, Iksan menggebrak tanah sebanyak 3 kali, terus dia meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu Kamil bilang ke Iksan dan Udin, kita jalan lagi, kita putar balik. Nah, karena mereka ini masih di jalan setapak itu, jadi pas Iksan minta putar balik 180 derajat lagi, Kamil otomatis berada di belakang lagi. Di situ Kamil sudah mikir, kalau balik arah lagi, dia jalan ke arah sebaliknya, otomatis dia akan ketemu sosok ibu-ibu yang gendong bayi tadi. Tapi ternyata untungnya sosok ibu-ibu yang gendong bayi ini sudah nggak terlihat lagi. Nah, setelah jalan hampir beberapa langkah, samar-samar mereka ngelihat ada lampu penerangan dari rumah warga. Dan sebelum masuk ke perkampungan warga itu, Iksan berhenti sejenak. Dia mengucap sesuatu lagi dan mengebrak tanah dengan kakinya sebanyak 3 kali. Dan kemudian melanjutkan jalan. Dan barulah 3 orang ini benar-benar masuk di desanya Iksan lagi. Terus Kamil jalan mendekati Iksan. Kamil tanya ke Iksan, San, itu tadi kita di mana kok tiba-tiba berubah jadi malam dan tiba-tiba gelap? Nah, Iksan cuma nyuruh Kamil ini diam. Udah diam dulu, Mil. Nah, berjalan sebentar, melewati beberapa rumah, akhirnya mereka pun sampai di rumah Iksan. Barulah pas sampai di rumah Iksan ini, Iksan itu ambil minum. Dia cuci tangan dan cuci kaki, dan dia nyuruh Kamil dan Udin juga cuci tangan dan cuci kaki. Setelah itu Iksan pun masuk ke kamarnya dan dia keluar lagi. Si Iksan ini tanya ke Udin dan Kamil, kalian tahu nggak sekarang jam berapa? Nah, Kamil bilang, jam berapa emang? Jam 6:30 ya? Nah, Iksan ini jawab, sekarang itu sudah hampir jam 9 malam. Nah, Udin dan Kamil nggak percaya, bercanda kamu San. Serius, ini sekarang sudah hampir jam 9. Terus Udin langsung lari menuju ke kamarnya Iksan, dia lihat HP-nya. Udin kaget, ternyata di HP-nya juga jam 9 kurang. Udin ini benar-benar sampaikan ke Kamil, iya mas, benar-benar jam 9 mas, hampir jam 9. Jadi kayak nggak masuk akal, padahal mereka tadi itu rasanya jalan nggak sampai 10 menit. Dan mereka ingat betul, sebelum lewat jalan setapak itu, dari lapangan itu masih terlihat matahari yang mau terbenam. Dan belum juga terdengar adzan maghrib. Terus nggak lama kemudian, kakak iparnya Iksan ini datang bersama istri dan anak-anaknya. Kakak iparnya Iksan ini tanya ke Iksan, dari mana dek kalian? Terus Iksan jawab,
"Mas, kami tadi barusan kena oyot mimang, Mas." "Loh, kalian lewat mana tadi?" "Itu loh, Mas, jalan setapak yang dekat sungai." Terus kakak iparnya Iksan ini agak marah ke Iksan. "Kamu itu kan kamu tahu jalan itu bahaya. Kenapa kamu masih lewat sana?" Terus Iksan bilang, "Tadinya itu kami mau naik motor ke lapangan, tapi ya motornya dipakai semua. Terus kami jalan kaki." Nah, berangkat dan pulang, ini lewat jalan itu, si Iksan bilang. Terus ya wis lah, untung kalian nggak apa-apa. Nah, setelah kakak iparnya Iksan ini masuk ke kamar, Iksan cerita ke Kamil dan juga Udin. Jadi Iksan ini cerita bahwa di desanya Iksan itu memang masih ada mitos tentang oyot mimang. Oyot mimang itu memang akar gaib. Siapapun yang menginjak akar ini, mereka ini akan tersesat. Bisa tersesat sampai berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dan menurut Iksan, sudah banyak kasus orang hilang di desanya berhari-hari karena oyot mimang ini. Dan seringnya ini terjadi pada saat surup, sebelum maghrib. Nah, singkatnya malam itu, Udin ini sudah takut mau tidur. Tapi Iksan menjelaskan ke Udin, "Sudah kalian tidur aja. Malam ini aku jamin aman, nggak ada gangguan apapun. Mereka itu sudah disuruh pindah sementara sama mas iparku. Jadi nggak akan ganggu kalian." Nah, ternyata benar. Malam itu mereka tidur dengan nyenyak tanpa gangguan apapun. Dan keesokan harinya, Udin dan Kamil baru dapat kabar dari bosnya yang ada di Jakarta. Kamil dan Udin ini diminta balik lagi ke kantor Karawang untuk segera menyelesaikan masalah Kamil lebih dulu. Nanti setelah semua selesai, baru mereka bisa trip lagi. Jadi hari itu Kamil dan Udin akhirnya pamit ke Iksan. Mereka juga pamit ke kakak perempuan Iksan dan juga kakak iparnya dan semua keponakan-keponakan Iksan. Mereka pamit dan singkatnya perjalanan dimulai menuju ke Karawang. Sesampainya di Karawang, pengalaman Udin dan Kamil ini akhirnya diceritakan Udin ke teman-teman kantornya. Dan di sekitaran tahun 2014, Kamil akhirnya memutuskan keluar dari perusahaan ini karena dia dapat pekerjaan yang lebih baik di Bandung. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Kamil di Kemara Sunyi, Kamil saat ini masih tinggal di Bandung dan bekerja di perusahaan swasta yang ada di Bandung. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Kamil pada Kemara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.